jelas kita ini tadi kan punya 3 rubrik yang kemungkinan ini bakal jadi produk makanan teman-teman netizen. Gitu. Nah, sedangkan yang memang realistis banget, kita itu butuhnya editor saat ini. Gitu. Iya kan? Kita bahkan kalau bisa sih satu editor itu, 1 atau 2 editor itu fokus ke 1 rubrik, sehingga kontennya itu bisa sama dan maksimal. Jadi sama-sama excellent gitu loh. Jadi mungkin di sini sekalian ya Kak ya, kita juga buka kesempatan terutama buat kamu yang memang ingin melayani Tuhan tapi lewat talentamu, tentunya di bidang editing. Silakan teman-teman bisa mendaftar di nomor yang berikut ini. Gitu mulai. Nanti ada. Perasaan iklan gitu terus ya. Gitu terus. Gimana ya, kita jujur aja. Memang kita kurang orang gitu. Mau gimana lagi? Iya. Yang ngerti soal ini sedikit, kemudian yang ngerti maupun yang mau terlibat ya sedikit. Jadi ya kita buka untuk umum lah, karena kan upahnya di surga kan nanti biar kita bisa bagi-bagi kan begitu kan. Iya. Dan ini pun juga tidak melulu hanya untuk orang Kristen, saudara. Jadi kalau Anda melihat podcast ini, kebetulan Anda nggak Kristen, tapi kayak di hati itu kayak ada tergerak gitu Kak Rinto. Wah, kayaknya ini sesuatu yang aku cari selama ini. Teman-teman kalau punya bakat itu juga silakan gabung bareng kita. Kita terbuka untuk seluruh agama. Jadi kita ketika bikin konten nggak hanya untuk orang Kristen, tapi untuk anda yang memang mencari jawaban dari keresahan hidup Anda gitu. Jadi nggak harus orang Kristen. Kalau Anda mau ikut join pelayanan kita, program-program kita, silakan daftarkan diri Anda. Sekali lagi di nomor berikut ini. Ya. Tapi yang jelas memang untuk mengerjakan itu tadi Kak Rito, realistisnya kita butuh orang, kita butuh editor yang nantinya itu akan membantu kita untuk semakin produktif sebenarnya. Ya. Dengan adanya mereka itu tugasnya kita nggak sulit-sulit amat. Jadi kalau kita amati sebuah podcast ya, podcast platform besar, misal kita sebut nama yang 5, 4, 3, 2, 1, ya kan? Itu bahkan si owner sendiri juga ikut ngedit di sana. Tapi aku rasa kan mereka punya editor yang banyak. Timnya banyak. Salah satu yang dikerjakan si owner ini untuk ngedit adalah gimana caranya ketika konten ini tayang itu kontennya aman. Jadi dia yang sensitif, beliau yang sensor, beliau yang cut. Tapi untuk hal lain sebagainya yang cutting besar, kemudian grading, terus ada banyak hal ya di editor, itu juga timnya gitu loh. Jadi buat teman-teman yang mau join, tetap kita nanti pasti terlibat. Mana konten-konten yang bisa kita tayangkan, mana konten-konten yang tidak bisa ditayangkan karena itu terlalu sensitif. Ya, betul. Ya, itu sebenarnya selain editor, talent juga pasti. Kemudian nanti ada yang cek ya terakhir ya. Tapi juga ada ini loh bro. Kalau ada yang pintar juga soal yang cek algoritma, cek substansi judul dan sebagainya, itu juga sangat dibutuhkan. SEO gitu ya. SEO-nya, dia yang cek SEO-nya, kemudian jago katakanlah bikin thumbnail dan sebagainya. Cuma gitu tok misalkan, bakatnya cuma itu. Wah, itu dengan senang hati kita juga membutuhkan tim. Jadi tim itu macam-macam. Ya. Kalau ada yang bersedia, bang aku tak yang bikin ininya transkrip pertanyaan-pertanyaan misalkan gitu. Atau dia mau di lapangan yang cari ngumpulin pertanyaan dari kaula muda gitu, atau apapun lah keresahan masyarakat, topik mungkin ya, ngumpulin topik, ngumpulin pertanyaan, ngumpulin keresahan, nah itu juga bisa gitu loh. Jadi mana aja lah bisa untuk nambahin. Kira-kira itulah untuk kita membesarkan pelayanan pemberitaan Injil secara global ini. Ada satu lagi, kalau seandainya ada yang bisa, aku bisa nih yang jadi translatornya
Waduh, keren. subtitlenya biar ada bahasa Inggris. Iya. Itu Sehingga- tujuannya langsung global Wah, ya. global banget itu. Kita butuh itu, Iya. butuh itu. Jadi kalau ada yang mau pelayanan susah-susah itu keren lah gitu. Ya. Jadi ini sekaligus buka dapurnya ya Kak Rinto di dalam pelayanan itu ya. Kita buka aja di sini. Jadi kalau Anda tahu sebagai orang Kristen kebanyakan biasanya kalau Anda pelayanan itu kan ya singer, worship leader, kemudian pendoa, terus mixer yang pegang soundman, lighting, terus yang bersih-bersih dan lain sebagainya, ngatur ngatur persembahan, ngatur perjamuan kudus yang selama ini dilihat teman-teman semuanya di seluruh Indonesia kan itu lowongan yang dibuka. Nah, misal pun ada multimedia ya hanya pelaksana saja, tapi di balik itu semuanya ada hal yang mendetail yang memang Kota Beriman pikirkan. Tapi itu sejauh ini kita belum punya orang yang mumpuni untuk mengerjakan itu. Ya. Bahkan misalkan ada yang mumpuni pun jumlahnya nggak banyak gitu loh. Betul. Maka dari itu ya disinilah teman-teman bisa mengenal dunia pelayanan yang sebenarnya, dapur-dapurnya yang sebenarnya. Jadi untuk jadi sebuah konten yang bisa memberkati Indonesia, yang bisa mengubah mindset orang-orang di Indonesia, itu ya cara godoknya ya seperti ini, dari obrolan yang bisa teman-teman lihat di konten ini gitu loh. Harapan saya lewat kita ngobrolin hal rohani ya kan, dengan cara ngobrol podcast yang ya tidak terlalu material banget lah gitu, nggak terlalu berpatok pada materi buku dan lain sebagainya, supaya teman-teman bisa dapat masukan rohani sambil makan, sambil nongkrong, masih bisa ringan, masuk-masuk gitu. Nah gitu.